Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala wis ngandika sapa al-musannifu ki musannif penyusun kitab ini. Rahimah muga-muga ngrahmati sapa Allahu Gusti Allahu ing ki musannif. Kata beliau, akhraja wis ngetokake. Akhraja wis ngetokaken sapa asy-syaikhani, dua syekh. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis berarti hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Al-Imamu Muslim di dalam kitab sahihnya rahimahumallah. Akhraja wis ngotokaken sapa asy-syaikhani, dua syekh, an Abdillah saking Abdullah bin Amr ibn Al-As, saking Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Kata beliau, sami'tu wis krungu sapa aku. Sami'tu wis ngrungokaken sapa aku. Rasulullah ing Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawuh sapa Kanjeng Rasul. Yaqulu berkata sapa Rasulullah, kata beliau, innallaha ing setune Gusti Allah iku la yakbidu ora nyabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu intiza'an kelawan sak cabutan. Intiza'an ini boleh kita sebut sebagai masdar. Ya, masdar apa? Masdar apa? Dalam istilah jurmiyahnya dibaca nasab karena sebagai masdar. Masdar apa? La yakbidu ora nyabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu intiza'an kelawan sak cabutan. Masdar maknawi, ya. Innallaha ing setune Gusti Allah iku la yakbidu ora nyabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu intiza'an kelawan sak cabutan. Yantazi'u kang nyabut sapa Gusti Allah hu ing al ilma minal ibadi saking para hamba. Jadi nanti di antara tanda akhir dunia ini, di antara tanda kiamat itu, di antara tandanya adalah hilangnya ilmu. Ya. Dan pencabutan ilmu itu bukan sekaligus. Hilangnya ilmu itu bukan sekaligus. Bukan sekali cabut hilang, tidak. Walakin angin tetapine yakbidu nyabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan nyabut nyawai ulama. Jadi itulah kronologinya. Ilmu akan hilang dari jagat raya ini melalui proses kematian para ulama. Maka tidaklah seorang ulama meninggal dunia kecuali di sana ada kekosongan, ada ibarat golok, ada yang sompal, ya, nggak utuh. Ibarat cangkul, ibarat pacul,
ada yang sompal di tempat yang tajamnya. Karena hilangnya sebagian kecil daripada komponen pisau atau golok atau cangkul itu. Hatta sehingga idza lam yubqi aliman, idza lam yubqi tatkala ora nyisa akan sapa Gusti Allah aliman ing seorang ulama pun. Nah ini ujung pangkalnya adalah ketika sudah enggak bersisa tak seorang pun ulama yang hidup, maka yang terjadi apa? Ittakhadha mangka ngangkat sapa annasu manusia ru'usan ing pemimpin juhalan kang bodoh. Akhirnya yang terjadi orang itu berkepemimpinan kepada pemimpin-pemimpin yang juhal. Apa yang akan terjadi kalau sudah kondisinya seperti itu? Fasu'ilu, maka den takoni sopo ru'usan juhalan, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu, ya. Fa'aftau, mangka pada berfatwa sopo ru'usan juhalan bi ghairi ilmin, kelawan tanpa ilmu. Fadallu, mangka wis sesat sopo ru'usan juhalan, wa adallu lan wis nyesatakan sopo mereka para ru'us, para juhal. Nah, sesat menyesatkan. Itulah maka kenapa para ulama mengatakan berbicara tentang agama tanpa ilmu itu dosanya lebih besar ketimbang dosa kemusyrikan kepada Allah. Ya. Berbicara tentang agama, tentang halal haram, tentang hak dan batil dari perkara agama, berbicara tentang tauhid tanpa ilmu, maka ini keburukannya dan dosanya lebih besar ketimbang dosa mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena kalau pelaku kemusyrikan, keburukannya hanya bersifat pribadi, ya. Kesesatannya bersifat pribadi. Itulah pelaku kemusyrikan, itulah keburukannya kemusyrikan. Sangat terbatas keburukannya. Walaupun ini adalah dosa besar, walaupun kemusyrikan itu dosa besar, ya, tetapi besarnya dosa berbicara tentang agama tanpa ilmu itu lebih besar. Kenapa? Karena keburukannya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi kesesatannya dia sendiri sesat, dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mendengarkannya ikut sesat. Fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Disinilah saya berulang-ulang berkata kepada kalian bahwa teruslah kalian gelorakan semangat menuntut ilmu. Teruslah kalian bangkitkan semangat menuntut ilmu. Karena sesungguhnya dengan ilmu maka kebaikan akan kalian dapatkan. Bukan semata kebaikan dari akibat kamu secara pribadi mengamalkan ilmu itu, tetapi kebaikan yang kamu dapatkan juga dari orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang mengikuti ilmu-ilmu yang hak yang kalian ajarkan itu. Dan ilmu itu dikatakan ilmu adalah apabila dengan ilmu itu kita benahi akidah kita, yang dengan ilmu itu kita benahi ibadah kita,
yang dengan ilmu itu kita benahi akhlak kita, maka itulah ilmu. Ya. Itulah ilmu.